Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih pada Tuan Rahim Awang dan Tuan Mohriduan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 7532 sampai bab 7533. Setiap orang yang bermata jernih tahu bahwa terungkapnya skandal masa lalu Bernard Arnault secara tiba-tiba oleh media Amerika adalah karena Bernard Arnault menolak untuk mundur dari masalah Pulau Whitehorse. Meskipun taktiknya jelas, setelah skandal Bernard Arnault terbongkar, banyak orang merasa tidak puas terhadapnya, atau kekaguman mereka terhadapnya tidak lagi sekuat sebelumnya. Sebenarnya langkah presiden ini merupakan strategi terbuka. Semua orang tahu aku sedang membongkar skandalnya, tapi ya sudahlah. Setelah skandalnya terungkap, sikap orang-orang terhadapnya pasti akan berubah. Akan tetapi, tak seorang pun menduga Bernard Arnault akan bersikap begitu keras, menutup ribuan toko untuk Lucina mereknya di AS dalam sekejap. Pasar Amerika menghasilkan penjualan dan laba miliaran dolar setiap tahunnya. Meninggalkannya begitu saja, sungguh kejam. Presiden yang menyaksikan siaran langsung di kantornya tercengang. Dia telah mengikuti konferensi pers yang berlangsung-langsung, menunggu pertanyaan dari para wartawan, ingin melihat bagaimana para wartawan itu akan menginterogasi Bernard Arnault mengenai skandal-skandalnya dan bagaimana orang tua itu akan menanganinya, yang pasti menempatkannya dalam posisi yang sulit. Namun yang mengejutkan semua orang, bahkan sebelum mencapai sesi tanya-jawab, lelaki tua itu menjatuhkan sesuatu yang mengejutkan. Ajudan berwajah bulat di sampingnya juga sama terkejutnya. Bergumam, "Ini, apa orang tua itu gila? Menutup semua toko besok hanya karena hal sepele seperti itu? Apa sepadan?" Presiden juga sama bingungnya. "Ya, bagaimanapun kau melihatnya, ini bukan kesepakatan yang bagus. Rasanya seperti aku tak sengaja kentut yang menyinggung perasaannya, dan dia mengancam akan memotong kakinya sendiri kecuali aku minta maaf. Ini benar-benar gila. Dia butuh ahli saraf dan psikiater sekaligus." Ajudan itu bertanya dengan canggung, "Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang?" Situasinya menjadi terlalu pasif karena orang tua ini. "Kita hanya mengancamnya, mungkin memberinya beberapa denda untuk mobilnya, tapi dia siap untuk meninggalkan mobilnya sepenuhnya. Jika dia benar-benar menutup semua tokonya, opini publik pasti akan berpihak padanya." "Aku tidak tahu harus berbuat apa sekarang," bentak presiden frustrasi. "Ini konyol. Benar-benar absurd. Awalnya, kita berdua bisa mundur, dan ini pasti sudah berakhir. Tapi bajingan tua ini tidak memberiku muka. Aku hampir mencemarkan namanya, dan dia malah memutuskan untuk membakar semuanya." Di tempat kejadian, setelah Bernard Arnault mengumumkan keputusannya, para wartawan dengan bersemangat mengangkat tangan untuk mengajukan pertanyaan. Kali ini, Bernard Arnault memprioritaskan Agence France-Presse reporter AFP bertanya, "Tuan Arnault, setahu saya, grup Anda menghasilkan laba sekitar 2 hingga 3 miliar dolar per tahun dari pasar AS, mungkin lebih. Dengan tiba-tiba menutup semua toko Anda di AS, bukankah kerugiannya terlalu besar?" Bernard Arnault menjawab tanpa ragu, "Kerugiannya memang signifikan, tapi tidak masalah. Yang saya pedulikan sekarang adalah apakah keadilan dapat ditegakkan." Pada titik ini, ia menatap beberapa wartawan media Amerika di antara hadirin dan tersenyum. "Teman-teman jurnalis Amerika di sini pasti tahu betul bahwa media kalian mulai mengorek-korek tindakan dan perbuatan saya di masa lalu beberapa menit yang lalu. Saya akui bahwa, selama proses akumulasi modal primitif, seperti banyak pebisnis yang menduduki puncak daftar orang kaya, saya telah menanggung dosa asal. Saya tidak akan menyangkalnya, dan saya juga tidak bisa. Yang bisa saya lakukan sekarang adalah bertindak untuk memberi kembali kepada masyarakat, untuk menebus kesalahan yang saya buat saat itu. Setiap orang membuat kesalahan, tetapi beberapa tidak pernah mengakuinya atau membayar harganya. Saya berbeda. Saya mengakui kesalahan saya dan bersedia bertanggung jawab." Para penonton, melihat ini, langsung mengubah pandangan mereka terhadap Bernard Arnault. Orang tua itu mungkin pernah melakukan beberapa hal kotor di masa lalu,
tetapi sekarang dia telah berubah. Demi menegakkan keadilan, dia rela menyerahkan miliaran keuntungan tahunan. Memangnya kenapa kalau dia agak licik sebelumnya? Memangnya kenapa? Jawab aku. Tatap mataku dan jawab. Para wartawan di tempat kejadian juga terkesan. Sikap dan kata-kata lelaki tua itu telah membangun tembok yang tak tertembus, pembelaannya kini tak tergoyahkan. Tentu saja, hal ini dilakukan dengan syarat bahwa ia benar-benar menutup toko-tokonya, bukan hanya sekadar membuat gerakan kosong untuk mempermainkan masyarakat. Reporter lain, yang skeptis dengan pengorbanan sebesar itu, bertanya, "Tuan Arnault, apakah Anda yakin semua toko Anda akan tutup tengah malam nanti? Atau ini hanya permainan kata-kata, di mana toko-toko secara alami tutup tengah malam tetapi buka kembali keesokan paginya? Kapan toko-toko Anda di AS akan kembali beroperasi setelah tutup tengah malam?" Bernard Arnault menjawab dengan tenang, "Tidak ada batas waktu yang pasti, tapi pasti tidak akan singkat. Saya tahu Anda khawatir saya melebih-lebihkan demi perhatian. Saya bisa berjanji, toko-toko di AS akan ditutup setidaknya selama 3 tahun, tanpa batas waktu." Astaga! Dia benar-benar monster. Presiden, yang menonton di TV, membanting minuman kolanya yang masih setengah habis ke lantai, mendidih karena marah dan merasa sama sekali tidak berdaya. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Sebagai Presiden Amerika Serikat, ia dapat memastikan bahwa siapapun yang tinggal atau berbisnis di Amerika harus tunduk pada kemauannya, atau ia punya cara untuk berurusan dengan mereka. Tetapi jika seseorang tidak ingin tinggal atau menghasilkan uang di Amerika, pengaruhnya terhadap mereka praktis nol. Tanyakan saja kepada petani atau masyarakat kelas bawah di negara-negara kurang berkembang, dan mereka mungkin bahkan tidak tahu nama Presiden AS. Jika Bernard Arnault meninggalkan pasar Amerika, hubungannya dengan presiden akan seperti hubungan para petani tersebut. Terlepas dari perbedaan status yang sangat besar, keduanya tidak dapat saling menyentuh. Selain itu, Bernard Arnault mengumumkan secara terbuka bahwa toko-tokonya di AS akan ditutup selama sedikitnya 3 tahun, yang berpotensi mengakibatkan kerugian sebesar $10 miliar dari keuntungannya. Untuk memangkas biaya, ia kemungkinan harus memberhentikan puluhan ribu karyawan AS, yang keluarganya kemudian akan menentang presiden, dan opini publik niscaya akan berpihak pada Bernard Arnault. Presiden murka dan ingin sekali menampar muka lelaki tua itu. Saat itu, seorang reporter CNN, dengan ekspresi muram, bertanya kepada Bernard Arnault, "Tuan Arnault, jika Anda benar-benar menutup semua toko Anda di AS, apakah itu berarti perusahaan Anda akan memberhentikan puluhan ribu pekerja Amerika? Apakah menurut Anda itu adil bagi para karyawan dan keluarga mereka?" Bernard Arnault mencibir dalam hati. "PHK? Jangan konyol. Bagaimana mungkin aku memberhentikan seseorang? Puluhan ribu karyawan Amerika ini adalah tiket emasku. Masing-masing mungkin tidak mahal, tetapi jika digabungkan, jumlahnya sangat besar. Setidaknya $1 miliar untuk memulai. Bisnis itu seperti mendayung melawan arus, jika kau tidak maju, kau akan mundur. Jika aku menutup semua toko ini, aku kehilangan miliaran dolar dalam penjualan dan laba tahunan. Ditambah lagi aku harus membayar sewa ribuan toko dan gaji serta tunjangan puluhan ribu karyawan. Bagaimana mungkin aku melewatkan kesempatan seperti itu?" Dengan lambaian tangannya yang megah, ia menyatakan dengan murah hati, "Menutup toko-toko ini adalah protes pribadi saya terhadap perlindungan pemerintah AS terhadap Blackwater. Bagaimana mungkin saya membiarkan puluhan ribu karyawan Amerika menderita karena keputusan pribadi saya? Jadi, saya umumkan kepada semua karyawan AS kami bahwa, selama 3 tahun penutupan toko, gaji semua orang akan dibayarkan penuh." Astaga! Masa di Washington benar-benar kalah? Menghadapi lawan seperti ini, bahkan dewa pun tidak bisa menang. Para wartawan di tempat kejadian tercengang. Setelah bekerja di industri berita selama bertahun-tahun, mereka telah melihat berbagai hal aneh, tetapi tidak ada yang seperti ini. Seorang bos, karena keluhan pribadi, menutup pasar yang bernilai miliaran setiap tahunnya. Dan bukan hanya itu saja, dia tidak memberhentikan karyawannya dan akan tetap membayar gaji mereka. Jika mereka tahu,
Mereka akan berhenti dari pekerjaan mereka sehari lebih awal dan bergabung dengan salah satu tokonya, bersantai dan menerima gaji selama 3 tahun. Saat itu, semua karyawan di seluruh toko Bernard Arnault di AS sedang merayakan dengan meriah. Kebahagiaan itu datang begitu tiba-tiba, bagaikan mimpi yang terlalu indah untuk dibayangkan. Saking indahnya, sampai-sampai Anda tak berani memintanya kepada Tuhan di gereja. Namun kini, Bernard Arnault telah mewujudkannya. Ketika Bernard Arnault mengucapkan kata-kata ini, dia merasakan sakit di hatinya. Sebagai seorang kapitalis, dia tidak terganggu dengan kehilangan uang, karena di matanya, kehilangan uang adalah cara untuk mendapatkan poin pengalaman dengan Ye Chen. Yang benar-benar membuatnya sakit hati adalah kenyataan bahwa karyawannya menerima gaji 3 tahun tanpa bekerja. Rasanya terlalu murah hati. Hakikat seorang kapitalis adalah memeras nilai lebih dari para pekerja. Membayar karyawan yang tidak bisa dieksploitasi membuatnya merasa menderita kerugian besar. Namun, sebagai kapitalis kawakan dari negara kapitalis lama, ia segera menemukan solusi dan berkata sambil tersenyum, "Tentu saja, izinkan saya menjelaskan. Menutup toko bukan berarti memulangkan karyawan atau mengunci pintu. Karyawan saya akan tetap bekerja di toko saya, dan toko akan tetap buka untuk semua pelanggan Amerika. Namun, semua toko di AS tidak akan lagi berfungsi sebagai gerai penjualan. Toko-toko ini akan berfungsi sebagai ruang pamer, memamerkan produk dan filosofi merek kami kepada publik Amerika." Dengan kata-kata itu, euforia karyawan yang tadinya meluap tiba-tiba terhenti. Tetapi hal itu tidak mempengaruhi kekaguman publik terhadap Bernard Arnault. Bagi Bernard Arnault, menutup pasar AS, membayar gaji ribuan karyawan, dan menanggung biaya sewa ribuan toko akan membuat keuangan grup di AS tampak buruk, dengan kerugian yang mencapai angka astronomis. Hal ini akan memaksimalkan poin pengalamannya dengan Ye Chen. Namun, ribuan toko yang dibuka hanya untuk pajangan, bukan penjualan, tetap akan menghasilkan paparan merek yang signifikan meskipun tidak memberikan kontribusi pendapatan apapun. Dengan cara ini, warga Amerika yang ingin membeli barang mewah mereknya harus membeli di luar negeri atau melalui perwakilan internasional atau belanja daring. Pesanan-pesanan AS tersebut kemudian akan dihitung sebagai bagian dari penjualan grup di negara lain, memungkinkannya menghasilkan uang sambil terus merugi di pasar AS. Rencana ini sempurna, memberinya poin pengalaman dan keuntungan melalui jalur yang berbeda. Bersambung.